Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan sedikit bocoran spoiler serial Swallow Star episode 70. Di saat Luo Feng menggunakan kamarnya sebagai latihan untuk meningkatkan kekuatan dengan ruang gravitasi yang rendah, maka Babata sangat marah karena tempat ruangan gravitasi yang dibangun Luo Feng sangatlah buruk. Setelah itu Babata merenovasi ruangan latihan Luo Feng menjadi tempat latihan dengan meningkatkan tingkatan gravitasi yang bisa melampaui dirinya. Saya menyimpulkan bahwa saya dapat mendorongnya ke gaya gravitasi bumi 0 sampai 90.000 kali. Itu mungkin batasnya. Ruang gravitasi itu sendiri tidak akan bisa menerimanya. Babata berkata, tidak ada pilihan, itu seperti mobil di bumi. Jika bahan dasarnya seperti itu, jika bergerak terlalu cepat, itu hanya akan merusak. Jika saya mencoba untuk lebih meningkatkan kekuatan sirkuit ruang gravitasi ini dan meningkatkan kemampuan dayanya, itu mungkin akan hancur. Di bawah karya Babata dan kendali cerdasnya atas alat-alat, hanya butuh satu malam kerja untuk ruang gravitasi kuno untuk sepenuhnya direnovasi. Di bawah perintah Babata, Luo Feng mulai mengerjakan fondasinya di dalam ruang gravitasi. Hari demi hari pelatihannya baru saja dimulai. Raungan Babata bergema di benak Luo Feng, di dalam ruang gravitasi. Tanpa mengenakan apapun selain celana dalamnya, Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi. Tubuhnya penuh keringat, dan Luo Feng berlatih seperti saat di camp pelatihan elit. Luo Feng saat di ruangan gravitasi Luo Feng sebagai pejuang biasa dan harus mengetahui untuk meningkatkan kekuatannya, untuk bisa menyelesaikan pelatihan tingkat 1 ini. Setelah Luo Feng sudah menyelesaikan latihan di ruang tingkat 1, Luo Feng melanjutkan latihan di ruang tingkat 2. Di dalam ruang gravitasi, di bawah lampu kuning muda, seorang pemuda yang mengenakan baju besi tubuh merah darah duduk bersila. Ada beling yang berputar dan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya terbuka. Layar di sampingnya menampilkan 3.100 gram. Kebanyakan pejuang bintang di bumi akan meledak saat mereka berjalan. Dia memancarkan kekuatan yang mirip dengan monster tingkat raja. Kekuatan yang membuat orang gemetar. Di ruang pelabuhan tingkat 2 ini yaitu untuk melatih energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan pejuang. Saya baru saja melangkah ke tingkat bintang 3 tingkat pelancong. 4 bulan yang lalu, dia sudah membobol petualang bintang petarung level 3. Namun baru hari ini dia membobol petualang bintang level 3. Saat ini, bahkan dengan kemampuan tempur saya bisa mengalahkan perwakilan ketiga. Sebagai pembaca semangat, dia lebih kuat dari perwakilan keempat. Karena fondasinya kuat, pesawat ulang-alik melonjak dan pisau pemotong busur mudah dikendalikan. Dan kartu truf Luo Feng, beling esensi tembaga bibrida dan pohon anggur kontak awan yang terbangun. Yang sebelumnya merupakan baju besi merah darah, lebih dikembangkan dengan tanaman merambat sekarang. Setelah Luo Feng selesai berlatih di ruangan gravitasi, Luo Feng dengan cepat pergi ke kamar mandi. Dia pergi mandi dan mencuci dirinya dengan air hangat. Segera setelah itu, dengan hanya berpikir, energi emas mengelilingi tubuhnya, menguapkan tetesan air. Dia dengan cepat berpakaian dan berlari ke bawah. Pada saat ini, Su Xin baru saja memarkir mobilnya dan berjalan dengan keranjang makanannya. Di saat Luo Feng lagi asik-asiknya memakan makanan yang enak di rumah, Luo Feng tidak tahu kabar yang ada di luar sana. Kalau di luar sana yang berada di Amerika banyak monster tingkat kaisar bermunculan. Diperlihatkan di pangkalan Amerika yang sedang menghadang para monster kuat, di dalam ruangan pangkalan. Salah satu prajurit menunjuk melalui celah, yang lain segera berlari untuk melihat. Ini adalah sosok monster tingkat kaisar. Di saat itu langsung para penjaga menyalakan alarm darurat. Alarm darurat langsung terdengar dari seluruh pangkalan. Pangkalan yang tenang dan santai menjadi sibuk dan tegang. Tentara yang tak terhitung mulai mengambil posisi. Mereka bersiap untuk pertempuran menghadapi monster tingkat kaisar. Dengan sinar matahari terbenam bersinar, di depan pangkalan militer yang sangat besar monster besar telah muncul. Tubuh monster ini panjangnya sekitar 180 meter, struktur tubuhnya mirip dengan monster tipe singa, tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam yang sebesar rumah, masing-masing tampak mengerikan, bahkan memiliki lebar sayap 200 meter yang ditutupi sisik hitam, mereka tampak seperti terbuat dari baja. Tanduk di kepalanya sepertinya ingin menembus langit. Itu tanduk hitam tunggal dibungkus oleh pola emas. Pola kompleksnya menyebar ke lehernya, di seluruh punggungnya dan bahkan ke ekornya. Itu seperti seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi campuran emas dan hitam. Monster tingkat kaisar di udara, itu memancarkan aura membunuh. Para prajurit langsung melancarkan serangan dengan meriam laser untuk menembak jatuh. Sementara banyak prajurit pangkalan terkejut dan takut.
mereka masih sangat percaya diri dengan meriam laser mereka, senjata terbesar manusia. 3 balok putih dengan kecepatan menakutkan menyerang langsung. Seluruh populasi monster New York yang hancur menundukkan kepala mereka dalam ketakutan. Para jenderal yang bertanggung jawab hanya bisa melihat ketakutan pada sosok monster yang mengambil lebih dari setengah layar. Bumi gelap, dalam sekejap, ruang di sekitar mulut makhluk itu telah melengkung. Seluruh pangkalan benar-benar terangkat dari tanah dan terbang menuju mulutnya. Saat terbang lebih dekat, itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pangkalan, yang semula lebih besar dari seluruh tubuh makhluk itu sebenarnya menyusut hingga tidak lebih dari 5 meter. Para prajurit yang tidak lebih dari semut untuk makhluk itu semua ketakutan, teriakan dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Makhluk itu menelan pangkalan dalam satu tegukan sebelum menutup mulutnya. Di gedung pencakar langit yang jauh dan jauh dari mana laser ditembakkan, para prajurit semuanya pucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu. 2 makhluk laut besar lainnya muncul. Jika Luo Feng atau Hong dan yang lainnya telah melihat ini, mereka akan mengenali, 2 makhluk ini adalah 2 monster, Grand Emperor. Air mulai mendidih saat monster laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa pada makhluk misterius itu. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan meraung, tanduk yang menembus langit. Itu hampir seolah-olah mengumumkan kalau dia telah datang. Mengikuti raungan seperti deklarasi dari makhluk misterius, 2 monster Grand Emperor di belakang muncul. Satu adalah monster berbentuk gurita besar yang menutupi tanah dan langit, menelan seluruh pulau. Yang lain adalah sesuatu dari legenda Cina, seekor naga yang panjangnya berkelok-kelok lebih dari 1000 meter, tubuhnya terus berkedip-kedip dengan listrik dan energi. Kedua kaisar agung itu juga mengaum. Raungan menyebar ke segala penjuru. Raungan dan suara yang tak terhitung lainnya mulai datang dari air di bawah, di mana tak terhitung jumlah makhluk air mulai dengan cepat mengikuti aliran dan menyerang ke daerah daratan umat manusia. Setelah itu kita pindah di China, kota Yangzhou, markas besar Jiangnan, rumah Luo Feng. Saat ini jam 8 malam, di sofa di ruang tamu, Luo Feng duduk dengan Su Xin, menonton televisi sambil makan beberapa buah dan makanan ringan. Su Xin berbincang dengan Luo Feng saat dia menonton televisi dan bercanda bersama Su Xin. Setelah itu ada panggilan masuk. Luo Feng mengangkat telepon dan menjawabnya. Itu adalah Mo Henderson yang ingin meminta bantuan untuk mengatasi monster kelas kaisar yang muncul di negaranya. Su Xin langsung menutup mulutnya dengan terkejut, dia tidak berani mengucapkan suara atau mengganggu pembicaraannya dengan cara apapun. Ini masalah yang sangat penting, menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, Anda harus bergegas ke Istana Wargot. Semua perwakilan, ketua, pejabat pemerintah dan petinggi akan ada di sana, kata Mo Henderson. Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara rinci, saya masih punya orang untuk memberitahu, cepatlah ke Istana Wargot. Saat dia selesai, Mo Henderson menutup telepon. Luo Feng langsung secepatnya memasuki ruang virtual untuk melihat. Luo Feng langsung pergi ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Menutup pintu ruang gravitasi di belakang. Dalam kondisi normal, ruangan itu mempertahankan gravitasi bumi hanya 1 kali. Luo Feng duduk bersila. Babata, bantu aku terhubung langsung ke ruang virtual Istana Wargot. Luo Feng mengarahkan pikirannya langsung ke ruang pergelangan tangan, berbicara dengan Babata. Perwakilan Luo, silakan langsung menuju ke ruang pertemuan lantai atas. Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Ruang pertemuan lantai atas, Luo Feng terkejut. Itu adalah ruang pertemuan terbesar para Wargot. Biasanya sebagian besar pertemuan diadakan di sana. Untuk pertemuan kali ini diadakan di sana itu jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Feng bertemu dengan 2 perwakilan lainnya, bersama dengan beberapa Wargot berjubah putih. Luo Feng mulai mengobrol dengan 2 wakil dan jelas bahwa kedua wakil ini tidak yakin apa yang terjadi. Hanya bahwa pihak Amerika dan mendesak memberitahu semua orang untuk memasuki ruang virtual. Di ruang pertemuan lantai atas Wargot, sudah lebih dari 50 perwakilan mengenakan jubah emas telah muncul. Bersama dengan Wargot dengan jubah putih yang berkulit putih tidak hanya terdiri dari Wargot, tetapi juga para petinggi dan pemimpin dari 5 negara besar. Para pemimpin itu mungkin adalah presiden atau wakil presiden, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak semuanya pada level Wargot. Biasanya, mereka tidak akan memiliki wewenang untuk masuk. Hari ini, bagaimanapun, mereka memiliki izin khusus. Jia Yi, Luo Feng berjalan untuk menjabat tangan Jia Yi. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika. Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Jia Yi menggelengkan kepalanya.
namun menurut percakapan singkat yang kami lakukan dengan Presiden Amerika, segalanya sangat serius, sesuatu yang dahsyat. Namun, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal secara rinci. Mereka harus buru-buru memberitahu semua negara dan pihak lain. Ayo pergi, kamu masih belum bertemu cukup banyak pemimpin Cina kita, jadi kenalilah mereka. Jia Yi menarik Luo Feng untuk bertemu beberapa pemimpin. Jumlah orang di ruang pertemuan terus bertambah. Suasana di ruangan itu tegang. Sebelum 5 menit berlalu, semua perwakilan, pemimpin dari 5 negara besar, ketua aliansi HR, dan orang-orang semuanya telah tiba. Dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang singkat itu, semua kekuatan bumi, para pemimpin, dan pemerintah semuanya berkumpul dalam satu ruang itu. Luo Feng menoleh. Hong, Dewa Guntur bersama Mo Henderson dan yang lainnya telah tiba bersama. Di antara mereka adalah Presiden. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Presiden berjalan langsung ke podium, sebuah layar besar muncul di depan ruang rapat, ia mulai memutar video. Pada awalnya, matahari terbenam, pangkalan militer dengan damai duduk di sungai. Ini adalah distrik di New York dari periode Great Nirvana, kata Jia Yi. Hanya apa yang terjadi? Alis Luo Feng melengkung saat dia memandang. Di layar, adegan itu tenang, sampai tiba-tiba siluet besar pecah dari bawah air. Kecepatannya menakutkan dan cepat sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bayangan hitam yang naik dan melayang di depan pangkalan. Ini adalah makhluk misterius yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Cakar yang kuat, sayap besar yang tertutup sisik, ekor yang kuat dan tanduk yang menembus langit, ditambah mata emas tanpa ekspresi yang dingin itu. Ini adalah makhluk besar yang panjangnya melebihi 180 meter. Melihat panjangnya, itu seharusnya tingkat kaisar. Monster tingkat kaisar muncul di depan pangkalan militer. Apakah dia mencari mati? Sebuah meriam laser akan segera membunuhnya. Perwakilan bersama dengan beberapa pemimpin negara telah memulai diskusi lembut. Semua orang masih terpaku di tempat kejadian, menunggu untuk melihat bagaimana itu akan terungkap. Pada saat yang sama, semua orang yang menonton layar pada makhluk itu semua memiliki rasa takut yang tak terlukiskan. Namun, besarnya berbeda antara yang kuat dan yang lemah. Hong dan Luo Feng tidak merasa terlalu takut, ini membuat Hong, Dewa Guntur, Luo Feng dan beberapa pejuang kuat lainnya sangat curiga. Pada level mereka, seharusnya tidak ada apapun di bumi yang bisa membuat mereka merasa takut. Di layar 3 sinar laser yang mencolok menghantam makhluk itu secara langsung. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan. Bahkan monster Grand Emperor mungkin bisa bertahan melawan laser terkuat tapi itu tidak akan lolos tanpa cedera. Ruang pertemuan meledak dalam kebisingan bahkan prajurit yang lebih tenang, termasuk Hong, Dewa Guntur dan Luo Feng segera mengubah ekspresi mereka di bawah kekuatan sinar laser. Monster Kaisar Agung, Hong atau Luo Feng tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Semua orang terus menonton, di layar, makhluk misterius membuka mulutnya, membengkokkan ruang di sekitarnya. Ini jelas bahkan dengan mata telanjang, basis, yang jauh lebih besar dari makhluk itu benar-benar melayang, itu bahkan tumbuh semakin kecil saat terbang menuju mulut makhluk itu, hingga menyusut sampai selebar 5 meter sebelum ditelan. Adegan ini benar-benar menghancurkan pemahaman dan fisika manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sama sekali. Untuk pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter untuk terbang dan menyusut, bagaimana ini mungkin? Semua 50.000 prajurit pangkalan semua dimakan, tidak ada yang selamat. Presiden berkulit hitam berkata dengan serius. Dia menunjuk ke arah layar di mana makhluk misterius itu melolong. Dengan makhluk ini sebagai pemimpin, 2 kaisar besar lainnya dan monster laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengikuti perintahnya dan mulai menyerang ke dalam. Mengatakan itu, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar dengan terburu-buru menyusuri sungai menuju daratan. Nah, sampai di sini bocoran Swallow Star episode 70 yang akan tayang di hari Rabu depan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.